Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Al-Maqsadul Asna fi syarhi ma'anillahi asma'il husna. Ma'ani asma'illahil husna. Ini langsung ke Asmaul Husnanya halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz. Siapa? Ustaz. Saya? Iya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi syarhi ma'ani al-asma'illahi ta'ala at-tis'ah wa tis'aina. Wa hiya allati yashtamilu 'alaiha riwayatu Abi Hurairah radhiyallahu anhu idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Terus kita baca Asmaul Husna semuanya. Iya. Walladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid. Saya kurang enggak hafal ini anaknya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Udah, kalau enggak kita titik dulu ya. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awalu, pasal yang pertama. Fi syarhi ma'ani asma'illah, pada menjelaskan makna-makna dari nama-nama Allah yang 99. Ya. Wahia allati istamalat 'alaiha, dan dianya nama Allah yang 99 itulah allati yang melengkapi di atasnya allati oleh riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya 99 ini diambil dari hadis riwayat Abi Hurairah. Idz qala, ketika berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla itu ada 99 nama. Apa yang mana 99? Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Ini penegasan. Innahu witrun, sesungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra, menyukai ianya Allah akan yang ganjil. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung ia akannya 99 nama, niscaya memasuki ia akan surga insyaallah taala. Nah, jadi beliau membawakan hadis yang panjang ini, wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sampai selesai. Ini harus kita hafal Ustaz ya, biar dakhalal jannah insyaallah bi barakati asmaillahil husna. Nah. Amin, amin. Apa namanya? Ahsaha kita artikan hafal ya. Menghitung, menghafal. Sementara begitu belum ada penjelasan yang lain kan? Nah. Oh, iya. Tapi mungkin di Muqaddimah tentunya Imam Ghazali sudah menjelaskan maksud ahsaha, hafidhaha, wa amila biha kan, wa fahima maknaha. Nah itu. Oh iya. Bukan hanya sekedar menghafal ini doang. Itu kan qalilul jadwa katanya kan. Ya. Ada manfaatnya tapi sedikit, lebih kepada mengamalkannya. Karena Imam Ghazali nanti akan menjelaskan setiap makna dari nama-nama Allah ini selain lafaz Allah terbenar kepada semua hamba Allah. Ada bagian kecil yang bisa diamalkan oleh hamba Allah dari makna Asmaul Husna ini. Nah, ini kita bertiga malam ini. Ada teman, ada Ustadz Fikri juga. Ustadz Fikri hadir? Siap, hadir. Assalamualaikum. Siap. Mohon saran dan ininya Ustadz ya. Nanti kalau ada bengkok-bengkok. Balik Tengku. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Simak. Jadi gantian ini baca, nanti Ustadz Fihir dan Ustadz Fikri juga ikut baca. Ustadz Fikri dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Kota Bogor. Oh, dari Bogor. Iya. Saya dari Lombok. Iya, logatnya udah kelihatan. Iya.
Oke, lanjut. Siapa yang baca ini? Saya. Oh, Ustaz boleh biar barokah dulu kan. Ini sampai titik 4 ini nanti baru Ustaz Fikri. Oh ya. Tapi baca Arabnya saja ya. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bahwa ismun lil mawjudi al-haqqi al-jami'i li sifatil ilahiyah al-man'uti bi nu'utir rububiyyah al-mutafarridi bil wujudi al-haqiqiyyi fa inna kulla mawjudin siwahu ghairu mustahaqqin lil wujudi bi dhatihi wa innama istafada al wujuda minhu bahwa min haitsu dzatuhu halikun wa minal jihati allati talihi mawjudun wa kullu mawjudin halikun illa wajhah wal ashbah annahu jarin bid dalalati ala hadzal ma'na majra asma'il a'lam wa kullu ma dzukira fi istiqaqihi wa tasrifihi ta'assubun wa takallufun. Mungkin sampai di sana, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini kelihatannya kalau dari Ustadz baca itu arti udah ada di kepala Ustadz. Nggak perlu diartiin lagi. Aduh. Iya nggak Justru Ustadz Fikri? saya siapkan ballpoint ini. Itu Ustaz, saya siapkan ballpoint. Ya. Kalau menurut Ustadz Fikri benar kan? Kalau menurut bacaannya kan nggak perlu diartikan lagi Ustadz. Ya, buat yang senior di luar kepala lah ini. Ini saya siapkan pulpen untuk David ini. Ya. Ini saya juga mengartikannya sebisa saya Ustadz. Entah selebihnya kembali ke Ustadz. Aduh. Ini Alhamdulillah Ustadz Irwan juga hadir nih. Dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fa'amma qauluhu Allah, adapun bermula ucapannya Nabi tadi dalam hadis Allah bahwa maka dianya Allah itu ismun lil maujudil haq. Itu nama bagi zat yang maujud yang sebenarnya. Al-jami'i lagi yang melengkapi ia li sifatil ilahiyah bagi semua sifat-sifat ketuhanan. Al-man'uti lagi yang disifati binu'utir rububiyah dengan sifat-sifat rububiyah. Jadi rububiyah nggak usah kita artikan kan. Rububiyah artinya berarti penguasa, pemilik, pencipta, pengurus. Al-mutafarridi bil wujudil hakiki lagi yang sendiri ya dengan wujud yang sebenarnya. Fa inna kulla maujudin karena bahwa sungguh setiap yang maujud siwahu selainnya Allah itu ghairu mustahikin. Ghairu mustahikil wujudi bidzatih. Karena sungguhnya setiap yang maujud yang selainnya Allah itu tidak berhak wujud dengan zatnya. Tapi berhak wujud karena ada ilatnya kan? Karena diadakan oleh Allah ini. Wa inna mastafadal wujuda minhu. Hanya saja mendapati ianya kulla maujudin. Akan wujudnya minhu darinya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa maka dianya tiap-tiap yang maujud yang selain Allah min haitsu zatuhu dari sisi zatnya segala yang maujud tadi itu halik. Sebenarnya dia nggak ada. Wa minal jihatil lati talihi maujudun. Dan dari jihad allati yang mengiringi ianya jihad akannya itu maujud. Maksud dari jihad yang mengiringinya dari jihad Allah. Dari sisi lainnya, kalau sisi zatnya insan atau apapun selain Allah, sebenarnya nggak ada. Tapi dia mengistifat mendapatkan wujudnya karena diwujudkan oleh Allah. Fakullu mawjudin halikun illa wajah. Maka bermula setiap yang mawjud itu bakal hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal asbah annahu jarin bermula yang asbah yang paling mendekati dalil, asbah yang paling didukung oleh dalil. Annahu bahwa sungguhnya lafaz Allah itu jarin fit dalalah itu berlaku ia dalam menunjukkan kepada ini makna. Allah bermakna maujud hak tadi. Itu bahwa sungguhnya lafaz Allah itu berlaku dalam menunjukkannya lafaz Allah kepada ini makna majra pada tempat berlaku isim alam. Jadi Imam Ghazali itu lebih mendukung kalau Allah itu memang enggak mustaq dari sana sini. Ya, isim alam. Wa kullu ma dzukira fi istiqaqihi wa ta'rifi ta'assufun wa takallufun. Dan bermula setiap ma yang disebutkan akan dianya ma dalam pengambilan katanya Allah, lafadznya Allah dan ta'arifnya Allah itu ta'assuf, itu apa namanya? Dianggap kesewenang-wenangan, watakallufun, terlalu memaksakan.
Jadi beliau tidak berpanjang lebar, begitulah arti lafaz Allah menurut Imam Al-Ghazali. Titik dulu Ustaz. Ya, nggih. Nah, oke. Baca Ustaz Fikri. Satu alinea nih satu orang. Mana Ustaz Fikri? Gantian Ustaz Fikri. Hadir. Sorry Teguh, udah baca tapi nggak di on. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun i'lam anna hadzal isma a'zamu asma'illah azza wa jalla at-tis'atu wa tis'ina li'annahu dalun 'ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyyati kulliha hatta la yashudda minha syai'un wa sairul asma'i la yadullu ahaduha illa 'ala ahadil ma'ani man 'alima min ilmin aw qadratin aw fi'lin aw ghairihi wa li'annahu akhassul asma'i id la yutliquhu ahadun ala ghairihi la haqiqatan wa la majazan wa sairul asma'i qad yusamma bihi ghairuhu kal qadiri wal alimi wal rahimi wa ghairihi falihadaini al wajhaini yushbihu ay yakuna hadzal ismu a'zama hadhil asma'i. Titik Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwa sungguh ini nama itu yang paling agung dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang 99. Tis'ati wa tis'ina. Dan kepada Allah asma'i. Oke. Ini nama Allah yang paling agung. Tapi nama ya, Allah tetap nama. Karena agungnya sehingga nama yang lain nanti Ar-Rahman nama Allah kan gitu ya disebutkan. Enggak pernah Allah itu namanya Ar-Rahman, enggak pernah dibalik. Selalu Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Li'annahu karena bahwa sungguhnya Allah, karena bahwa sungguh ini nama, itu dalon menunjukkan kepada zat yang memiliki ianya zat bagi semua sifat-sifat ketuhanan. Bagi sifat Tuhan seluruhnya sifat. Jadi ketika kita menyebutkan nama Allah, seluruh sifat yang lain masuk. Hatta la yashudza minha syai'un. Hingga tidak keluar darinya. Nah, hingga tidak keluar darinya segala sifat syai'un oleh sesuatu. Jadi ketika kita menyebut nama Allah kan semua sifat yang ada dalam Asmaul Husna misalkan yang 98 yang lain ada di dalam lafaz Allah. Wasairul asma'i dan bermula semua nama yang lain tadi la yadullu ahaduha tidak menunjukkan oleh satu persatuannya segala nama kecuali di atas persatu-satunya makna. Nama Allah yang lain Ar-Rahim misalkan menunjukkan kepada makna Rahman. Makna kasih sayang maksudnya. Rahman juga. Qadir misalkan. Semua nama-nama yang lain tidak menunjukkan oleh persatuannya kecuali kepada satu-satu makna. Min ilmen dari ilmu, alim menunjukkan kepada ilmu, qadir pada kudrah kan. Au fi'lin atau dari satu perbuatan atau dari lainnya perbuatan. Kayak muhsin misalkan, menunjukkan kepada ihsan Allah itu perbuatan. Wali annahu akhasul asma. Dan karena bahwa sungguhnya Allah itu yang paling khususnya nama. Ini kenapa duluan ilat begini nih Ustaz? Yang pertama tadi, Allah itu nama yang paling agung. Alasannya karena dia menunjukkan kepada makna lengkap. Kemudian yang kedua, dan wali annahu akhasul asma. Dan karena kenapa lafaz Allah itu nama paling agung? Karena sesungguhnya lafaz Allah itu akhasul asma. Nama yang paling khusus. Suara hilang ya? Enggak hilang. Suara Ustaz kedengaran. Suara Tengku barusan enggak kedengaran di saya. Oke, sekarang udah kedengaran. Siap. Kenapa lafaz Allah itu merupakan akhasul asma? Idz la yutlikuhu ahadun, karena tidak pernah menggunakan akannya lafaz Allah oleh siapapun kepada selainnya Allah, tidak pada hakikat, tidak pula pada majaz. Enggak ada yang menggunakan nama Allah untuk nama apapun kan?
Tapi ada riwayat dalam kitab apa itu dulu pernah ketemu, ada katanya seorang perempuan menamakan anaknya dengan Allah kemudian disambar petir. Tapi saya lupa ada kisah itu kan. Tapi banyak para ulama menyatakan kisah itu nggak sahih. Artinya sepanjang masa nggak ada siapapun, hatta kafir sekalipun nggak pernah memberi nama apapun kepada makhluk ini dengan nama Allah. Wasairul asma'i qad yusamma bihi ghairuh. Dan bermula ketinggalan nama-nama Allah yang lain, itu kadang-kadang dinamakan dengannya akan selainnya Allah. Al-Qadir, itu orang juga bisa. Wal Alim, Wal Rahim, wa ghairi. Falihadhil wajhaini. Karena dua alasan ini tadi. Nah, dua alasan. Alasan pertama menunjukkan kepada makna yang lengkap. Alasan kedua dia nama yang khusus. Yushbihu menyerupai ya ayyakuna hadal ismu, bahwa adalah ini nama itu a'dhama hadil asma, yang paling agungnya dari segala asmaul husna. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu diluruskan ini Ustaz? Kalau ada yang kira-kira nggak cocok boleh Ustaz maknanya. Kita ini saling berbagi aja Ustaz. Aduh, sudah bagus sudah ini. Aduh, saya mulai salah juga ya. Gimana? Ya, kalau kita artikan la yadullu ahaduha illa ala ahadil ma'ani, tidak menunjukkan keesaannya. Bukan keesaan ini. Ya. Ahad, satu persatu kayak hadis ahad Ustaz. Hadis ahad. Hadis yang diriwayat oleh dari satu-satu. satu orang ke satu orang ya. Iya. Oh ya. Oh ya, satu persatunya ya. Ya. Ayo, oke. Ustaz Erwan lanjut. Biar berkah. Daqiqatun. Bismillahirrahmanirrahim. Daqiqatun ma'aniyun ya. Ma'ani, biasa ma'ani. Ma'ani sa'irul asma'i yutasawwaru ay yattasifal 'abdu bisyai'in minha hatta yantaliqu 'alaihi al-ismi karrahimi wal 'alimi wal halimi was saburi was syukuri wa ghairihi. Wa in kana itlaqul ismi alaihi ala wajhi akhar yubayinu itlaquhu ala Allah azza wa jalla. Wa amma ma'na hadzal ismu fakhasun khususan la yutasawwaru fihi masyariqatun la bil majazi wala bil haqiqati wa li ajli hadzal khususi yusafu sairul asma'i bi annaha ismullahi azza wa jalla wa yu'arrifu bil idafati ilaihi fa yuqalu as-saburu wasyukuru wal malaku wal jabbaru min asma'illahi azza wa jalla wa la yuqalu Allahu min asma'is syukuri was suburi li anna dzalika min syakur sabur Ustaz. min asma'is syakuri was saburi li anna dzalika min haitsu huwa adallu ala kunnihi ala kaun kunhil ma'ani. Adallu ala kunhil ma'anil ilahiyati wa akhassu biha. Fakana ashharu wa azharu fastughniya anit ta'rifi bi ghairihi wa urrifa ghairuhu bil idafati ilaihi. Oke Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daqiqah. Daqiqah ini apa maksudnya, hal yang apa kita artikan Ustaz, cocok daqiqah? Ustaz Fikri? Pendalaman dulu. Mendalam, detail. Oke. Ma'ani sa'iril asma' yutasawwaru. Bermula makna semua nama-nama
itu bisa digambarkan ayat sifal abdu bahwa bersifatlah oleh hamba bisyai'in dengan sesuatu minha darinya semua nama. Hatta yang tolika hingga terbenar di atasnya sesuatu oleh nama. Makna semua nama Allah yang lain selain Allah, itu mungkin hamba bersifat dengan sesuatu darinya. Hingga terbenar di atasnya si hamba juga boleh kan? Nah, hingga terbenar di atasnya si hamba oleh nama. Artinya makna nama Allah yang lain selain Allah, bisa saja seorang hamba itu memiliki sedikit dari makna nama itu. Sehingga karena ada sedikit makna, sahlah disebut dengan nama tersebut. Seperti Ar-Rahim. Jadi bisa saja seorang hamba disebut dengan Ar-Rahim karena memiliki sedikit kasih sayangnya terhadap makhluk Allah kan. Ada sedikit aja udah bisa disebut sebagai Ar-Rahim. Wal Alim, bisa manusia disebut Alim, wal Halim, wasaburi, wasyakuri, wa ghairi. Ya. Wa ingkana itlaqul ismi alaih, sekalipun adalah penggunaan nama terhadapnya si hamba itu di atas jalan yang lain, yubayinu yang berbeda ianya jalan yang lain akan penggunaannya nama kepada Allah azza wa jalla. Sekalipun ketika kita menyebutkan Ar-Rahim terhadap hamba Allah, tentunya beda jauh maknanya ketika Ar-Rahim itu disematkan kepada Allah. Tapi sah disebut. Wa amma makna hadal ismi fakhasun khususan. Adapun bermula makna ini nama. Ini nama yaitu lafaz Allah secara lengkap tadi. Adapun bermula makna ini nama, maka khasun. Khusus ia akan benar-benar khusus. La yutasawaru yang tidak bisa digambarkan. Padanya nama akan ada musyarakat yang lain. La bil majad, tidak ada musyarakah dengan majad. Wala bil hakikat, tidak pula dengan hakikat. Adapun kalau kita lihat makna lafaz Allah secara keseluruhan, itu khusus hanya ada pada Allah, tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki hal seperti itu. Baik penyebutannya secara majazi yang nggak ada, hakiki apalagi. Wali ajli hadzal khusus, dan karena ini kekhususan tadi, Allah memiliki makna yang lengkap. Yusafu, itu disifatkan akan semua nama selain Allah, bi annaha dengan bahwa sungguhnya semua nama itu nama Allah Taala. Bi annaha di sana. Bi annaha ya di sana. Bi annahu. Ya, bi annahu. Di sini bi annaha Ustaz. Coba kita lihat yang mana yang lebih tepat. Karena ini kekhususan tadi yang ada pada lafaz Allah itu disifatkan akan semua asma. Dengan bahwa sungguhnya asma itu nama Allah. Jadi kalau ha kembali ke asma boleh, kalau hu kembali ke sairu, ke mudhafnya. Boleh Ustaz? Oh ya, boleh. Nah, artinya padahal sama-sama nama kan, Allah juga nama Allah. Allah nama, Ar-Rahman nama, Ar-Rahim nama. Tapi karena Allah ini memiliki kekhususan tadi, sehingga nama yang lain disebut Ismullah. Ar-Rahman Ismullah, Ar-Rahim Ismullah. Enggak dibalik. Ya. Karena ini kekhususan, disifatkan akan semua nama-nama dengan bahwa sungguhnya nama itu nama Allah. Ya, azza wa jalla. Wa yu'arrafu, dan diperkenalkan akan dianya semua nama tadi bil idhafah ilahi, dengan diidhafah, dengan ditambahkan kepadanya lafaz Allah. Maksud idhafah di sini bukan enggak harus mudhaf ilaih. Idhafah digabungkan maksudnya. Jadi kita memperkenalkan as-sabur itu nama Allah, itu penyebutannya. Itu namanya idhafah. Bukan idhafah nahwiyah. Wa yu'arrafu, diperkenalkan akan dianya semua nama tadi dengan diidhafahkan kepadanya ini nama yaitu lafaz Allah. Fayuqalu, maka dikatakan as-sabur, asyakur, al-maliku, al-jabbaru itu min asma'illah azza wa jalla. Ketika kita memperkenalkan kepada orang kan begitu Ustaz ya. Sabur, syakur, malik, jabbar itu bagian dari nama Allah. Enggak pernah dibalik. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan orang Allahu min asma'is syakuri was sabur. Enggak ada. Allah itu sebahagian dari nama-namanya, zat yang syakur lagi yang sabur. Enggak ada.
Li'anna dzalika min haitsu huwa adallu ala kunhil ma'anil ilahiyah. Karena bahwa sungguh demikian, demikian nama yang lain disematkan kepada Allah. Karena bahwa sungguh demikian, dari sisi dia, dari sisi min haitsu huwa. Gimana cara memaknai min haitsu huwa? Dari segi dianya Allah itu, nama Allah itu lebih menunjukkan kepada hakikat makna-makna ketuhanan. Kunhi artinya hakikat. Itu lebih menunjukkan kepada kunhi ma'ani, kepada hakikat makna-makna ketuhanan, wa akhassu biha, dan lebih khusus dengannya makna ketuhanan. Fakana asyhara wa adhara, maka ada yang lafaz Allah itu lebih masyhur dan lebih zahir. Fastughniya anit ta'rif bi ghairi, maka dicukupkan akan dianya lafaz Allah dari diperkenalkan dengan selainnya lafaz Allah. Enggak perlu diperkenalkan, justru lafaz lain yang diperkenalkan. As-Sabur nama Allah. Allah As-Sabur enggak. Allah nama As-Sabur enggak perlu, tapi As-Sabur itu nama Allah perlu. Maka terkaya ustughniya dabitnya, maka dikayakan akan dianya lafaz Allah dari diperkenalkan dengan selainnya lafaz Allah. Wa urifa ghairuhu bil idhafati ilaih, dan dikenalkan atau diperkenalkan akan selainnya lafaz Allah tadi dengan diidhafahkan kepadanya lafaz Allah. Wallahu alam. Titik dulu, Ustaz. Yang tolik tadi artinya terbenar. Terbenar atau ya terbenar aja. Atlaka kan apa namanya menggunakan, ya kan? Loko menggunakan. Intolakat kalau di sini terbenar penggunaannya. Bahasa Indonesianya gimana ya? Sudah layak untuk disebutkan karena memiliki sedikit makna kasih sayang di si hamba. Dengan sedikit makna kasih sayang sudah sah hamba itu kita sebut sebagai Ar-Rahim. Sudah sah kita gunakan lafaz Rahim. Apa bahasa Indonesia yang cocok, Ustaz? Walaupun ada juga intilak artinya pergi, ya. Berangkat ya. Berangkat. Nah, Ini saya baru nemuin makna baru nih. Intilaqan min hadzal amr, berangkat dari perkara ini, ya misalnya gitu kan. jadi Orang maksud sering. berangkat di situ kan nggak harus berangkat jalan, Ustaz, ya kan? Iya. Berdasarkan maknawi. ini, kan gitu ya. Nah, itu binaan ala hadza, idhafatan ala hadza itu kadang-kadang. Ya, Terus mirip-mirip ya. yubayinu membedakan. Gimana? Yubayinu. Ya, Yubayinu membedakan. itlaqan. Membedakan. Bukan Kalau saya memperjelas. mengartikan di sini kan hingga terbenar. Bermula makna semua nama-nama itu bisa digambarkan bahwa bersifatlah oleh si hamba dengan sesuatu darinya nama. Hingga terbenar di atasnya si hamba oleh nama. Bisa disebut sebagai Ar-Rahim karena bisa memiliki sedikit makna lafaz tadi. Kemudian di sini sekalipun adalah penggunaan nama di atasnya si hamba itu di atas wajah yang lain yang berbeda ianya wajah atas jalan lain, atas cara lain yang berbeda ya akan penggunaannya nama terhadap Allah. Allah disebut Ar-Rahim, hamba disebut Ar-Rahim, tapi tentunya memiliki makna yang berbeda. Tabayun, Ustaz. Kalau kita baca majhul bagaimana? Yang mana, Ustaz? Kalau kita baca majhul, yuntalaku. Enggak apa-apa, Ustaz. Yuntalaqo. Gimana diartikan, Ustaz? Iya, sehingga disebut atasnya al-ismu akan nama. Agak rancu ya. Ya saya juga kurang Kalau kita baca majhul. Sebenarnya kalau menurut saya mau bebas, Ustaz. Yang penting kita paham kan? Maksudnya paham. Ya. Gitu, Ustaz. Oh, ya. Ya. Kemudian intilak juga. Saya ngekor, Ustaz. Oke. Saya ngekor, Ustaz. Ini kembali ke Ustaz, tambihun. Yang mana? Tambihun. Siapa ini? Ustaz. Saya? Ya. Saya Ustaz? Ya, benar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ala hadzil abdi min ismil jalalah
Yanbaghi an yakuna hazzul 'abdi min hadzal ismi at-ta'alluha wa a'ni bihi an yakuna mustaghriqal qalbi wal himmati billahi ta'ala wa la yara ghairahu wa la yaltafit ila siwah wa la yarjua wa la yakhafa illa iyyah. Wa kaifa la yakunu kadzalik wa qad fuhima min hadzal ismi annahu al-mawjudul haqiqiyyu al-haq wa kullu ma siwah fan wa halikun wa batilun illa bih. Fayara awalan nafsahu awwala batil wa halikin kama ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala asdaqu syi'rin qalahu sya'irun qawlu labid ala kullu syai'in ma khalallah batil. Oke Ustaz. Ini ada sedikit perbedaan Ustaz, tapi mafhumnya sama. Jadi kitab ini sama kitab Ustaz ada sedikit perbedaan lafadz di sana sini. Enggak apa-apa. Oh iya. Tambihun, yang bagi ayyakuna haddul abdi, sepantaslah bahwa adalah bagian si hamba dari ini nama itu ta'alluq. Arti ta'alluq ta'abbud. Nah, jadi kan sebelumnya Imam Ghazali menyatakan setiap makna Allah, setiap makna dari Asmaul Husna itu mungkin dimiliki oleh hamba Allah. Ada bagian yang harus kita amalkan. Dalam lafaz Allah ini bagian apa yang kita dapatkan? Yaitu mestinya kita ta'alluq, kita menjadi hamba Allah yang baik, ta'abbud. Ta'alluq artinya ta'abbud. Jadi hamba yang sebenarnya. Karena ilahun artinya makhluk kan, yang disembah. Berarti ada yang menyembahnya, itulah kita. Wa anibihi, dan saya maksud dengannya ta'alluq itu bahwa ada ianya si hamba itu mustaghrikal qalbi, tenggelam hatinya, wal himmati, dan tenggelam himmahnya, tekadnya billah. Enggak mikirin yang lain barangkali maksudnya. Azza wa jalla. La yara ghairahu, tidak melihat ia ke selainnya Allah. Wala yaltafitu ila siwah, dan tidak berpaling ia kepada selainnya Allah. Wala yarju, tidak mengharapkan ia, wala yakhafu, tidak takut ia illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Wa kaifa la yakudzu kalat. Bagaimana tidak ada ianya si hamba itu seperti demikian? Wa qad fuhima, padahal sungguh telah dipahami daripada ini nama, yaitu Allah tadi, annahu, bahwa sungguhnya Allah itu al-mawjudul haqiqiyul haq, itu yang maujud yang sebenarnya. Wa kullu ma siwahu fanen wa halikun. Ini dan bermula setiap ma yang selainnya Allah itu bakal fan, bakal binasa dan hancur dan batil kecuali dengannya Allah. Kalau kita pengen abadi katanya kan, ya berarti harus hanya mengenal Allah, akan abadi bersama dengan keabadiannya Allah. Setiap sesuatu bakal hancur dan batil kecuali dengannya Allah. Makanya kata para ulama, apapun yang kita lakukan karena Allah pasti akan kekal. Karena mengikuti kekalnya Allah. Apapun yang kita kerjakan karena makhluk pasti akan hancur binasa sebagaimana binasanya makhluk. Fayara awalan nafsahu awwala halikin wa batilin. Maka melihat ianya si hamba pertama kali akan dirinya akan yang paling awal hancur dan batil. Kama ra'ahu, sebagaimana yang melihat akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Rasul, asdaqu baitin. Kalau di kitab Ustaz asdaqu syi'rin tadi ya. Ya. Di sini qalathu, Ustaz qalahu tadi ya. Asdaqu baitin qalathul arabu qaulul labid. Bermula yang paling jujurnya bait, yang paling benarnya bait yang dikatakan akannya oleh orang Arab itu perkataan silabid. Ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Ketahuilah, bermula segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan bermula setiap nikmat tidak boleh tidak itu bakal hilang. Nah itu. Oh, ini sampai di sini. Ya separuh Ustaz, baitnya separuh doang ya, apa-apa. Ya, separuh di kitab. Ya. Beda kitab dikit. Nah. Iya. Alhamdulillah. Satu nama udah tuntas. Ya. Allah.
Lanjut berarti, Ustaz. Ustaz Fikri ya. Pokoknya mutar aja lah, mutar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu ismani mushtaqani minar rahmati. War-rahmatu tastad'i marhuman. Wala marhumun illa wa huwa muhtajun. Walladhi yanqadi bisababihi hajatul muhtaji min ghairi qasdin wa iradatin wa inayatin bil muhtaji la yusamma rahiman. والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا على قضائها لم يسمى رحيما إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار ما اعتوره من الرقة ولكنه ناقص وإنما الرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق ورحمة الله عز وجل تامة وعامة أما تمامها فمن حيث أنه أراد قضاء حاجة المحتاجين وقضاها وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق وعم الدنيا والآخرة وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما فهو الرحيم المطلق حقا. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bagus ini baca, mantap. Oh, kalau lagi baca kayak gini Ustaz, kayak kata Ustaz Abdullah, kita nggak mikir depan belakang, spontan salah. Betul. Santri dari Arab. Santri dari Arab. Murid Syekh Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ismani mushtaqani minar. Terganggu ini saya ini anaknya. Gimana Ustaz? Halo. Halo Ustaz. Halo. Ya. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Ustaz? Salam. Terganggu ini wifi-nya. Enggak, Halo, terang, halo. masih Ya, kedengaran. alhamdulillah. Jelas? Jelas Ustaz. Saya agak terganggu wifi-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oh ya. Ar-Rahmanirrahim. Suara Ustaz yang terputus-putus. Oh ya, mungkin di sini berarti gangguan, bukan di sana. Enggak. Suara Ustaz Abdullah jelas kok di saya. Oke. Bermula Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua nama yang dimustakkan keduanya dari rahmah. War-rahmatu tastad'i marhuman. Bermula rahmah, kasih sayang, itu menghendaki ia akan marhuman. Rahmah kasih sayang. Bicara tentang kasih sayang, pasti ada yang menyayangi, ada yang disayang, ada marhum. Wala marhuma illa wa huwa muhtajun. Tidak ada yang disayangi kecuali dianya yang disayang, itu pasti orang yang membutuhkan. Paling kurang yang membutuhkan kasih sayang kan. Saya ini terputus suaranya. Rahmat itu menghendaki adanya marhum yang disayang. Tidak ada yang disayang kecuali dianya itu pasti orang yang butuh. Paling kurang butuh kasihan, ya? Butuh kasihani, kekurangan kasih sayang. Itu paling kurang. Walladhi yang qadhi bisababihi hajatul muhtaj min ghairi kasdi. Walladhi kita ataf kepada bentar. Walladhi bermula. Dan bermula orang yang qadhi bisababi, yang berlalu dengan sebabnya orang oleh hajatnya orang yang berhajat, dari ketiadaan direncanakan dan ketiadaan diinginkan dan ketiadaan perhatian dengan orang yang butuh tadi,
la yusamma itu tidak dinamakan akan dianya si alladzi akan rahim. Seseorang yang dengan sebab dia terlaksanalah kebutuhan orang yang butuh. Tapi kebutuhan dia terlaksana tidak direncanakan oleh orang yang membantunya. Tidak diperhatikan dengan baik. Orang yang bisa menyelesaikan masalah kita, tapi menyelesaikan masalah kita tidak direncanakan oleh dia. Ya kan? Dan perhatiannya dia tidak memperhatikan kita, tidak disebut sebagai rahim. Nggak disebut penyayang. Nah, contohnya Jadi begini. maksud, Gimana, San? lanjut tuh. Ya. Contohnya. Contohnya misalkan begini, kita punya kebutuhan, seseorang menolong ayah kita, ya kan? Sehingga dengan menolong ayah kita membantu kita. Jadi orang yang menolong ayah kita tadi, dia tidak bermaksud untuk menyelesaikan hajat kita anaknya misalkan ya. Tidak direncanakan dan dia tidak memperhatikan kita anak misalkan. Itu masalah kita selesai gara-gara dia bantu ayah kita. Orang yang bantu itu tidak bisa disebut rahim. Jadi yang bisa disebut rahim orang yang memang sengaja berkeinginan dan memperhatikan seseorang yang benar-benar sedang butuh, kemudian dia mencukupi kebutuhannya, itulah rahim namanya. Ya, Ini ya. kita lanjutkan dulu penjelasan. Walladzi yuridu qada'a hajatil muhtaj. Dan bermula orang yang kepengen ia akan melaksanakan, menunaikan hajatnya orang yang berhajat. Dan tidak menunaikan ia akan hajatnya. Nah, ini baru kita antah nih. Alladzi ini kita antah kepada alladzi. Nanti layu sama rahiman ini kita takdirkan. Artinya begini. Dan orang-orang yang kepengen ia untuk membantu orang dan tidak membantunya, tidak disebut rahim juga. Kadang dia sayang ya, pengen bantu orang, tapi dia nggak membantu, nggak disebut rahim. Kapan dia nggak disebut rahim? Ada keinginan untuk membantu tapi nggak dibantu. Fa in kana qadiran ala qadaiha. Oh, ini bermula juga boleh Ustaz ya? Nah, Bermula juga boleh ini. di Ini sini soalnya. penjelasan intinya ya. Iya, iya. Lagi sama rahiman gue. Ini soalnya mutalaah sambil baca ini darurat nih. Barusan Ustaz ini ngajak baca. Oke Ustaz. Bermula sealladzi yang kepengen ia akan menunaikan hajat orang yang berhajat dan tidak menunaikan ia akan hajatnya, maka jika ada ia itu mampu di atas menunaikan hajat, itu tidak dinamakan akan dianya orang akan rahim juga. Ya kan? Keinginan untuk membantu ada dan dia tidak membantu, padahal mampu. Nah, tidak disebut rahim. Artinya baru bisa disebut rahim itu syaratnya banyak, bukan hanya sayang doang kan? Ada tindakan juga. Ada Yang keinginan pengen juga. beliau jelaskan di sini, rahim yang sebenarnya yaitu cuma Allah. Yang lain makhluk bisa kita sebut rahim tapi kadarnya dikit. Kenapa dia tidak disebut rahim? Idlau tammatil iradah, karena jikalau sempurnalah oleh keinginannya, la wafa biha. Sungguh niscaya melaksanakan ia, menunaikan ia biha dengannya iradah. Kalau benar-benar kepengen kan pasti akan dilaksanakan. Karena enggak diwujudkan tadi berarti iradahnya palsu. Wa ingkana ajizan, dan jika ada ianya orang yang pengen bantu tadi itu lemah. Fakat yusama, maka kadang-kadang dinamakan akan dia akan rahim. Ada keinginan untuk membantu tapi tidak punya kemampuan, itu bisa disebut rahim bi'tibari ma'tawarahu min riqqah, dengan memperhatikan yang meliputi ianya akannya seseorang dari riqqah tadi ya, rasa pedih di hatinya, melihat orang lain sengsara timbul keinginan untuk menolong tapi tak berdaya. Nah, ditinjau dari ada riqqah tadi, bisalah disebut dia sebagai seorang yang rahim. Lakinnahu nakison, tetapinya dia itu kurang, rahim yang kurang. Titik Ustaz. Ini. Masya Allah kita ini. Tunggu. Kalau misalnya untuk mengitlak pada kata-kata rahim untuk janin seorang Saya wanita terputus-putus ini. Kenapa terputus-putus Ustaz? Kita ini lancar aja. Serwan aman nggak? Aman. Aman.
Iya. 4G. Iya. Nanti dah saya dulu. Tapi ini apa namanya di Sini aja. Oh iya. Nggak apa-apa Ustaz. Ntar kedengaran lagi. Tapi di rekaman ini pasti jelas banget insya Allah. Lanjut Ustaz Fikri, mau nanya apa? Iya. Apa alasan ada korelasinya ilaqahnya ketika ingin menyebut kata-kata rahim untuk mengitlak janin seorang wanita, kan bahasa kita rahim itu ya. Ya, Ada kaitannya nggak di sini? ada kaitan Ustaz. Rahim itu pelindung kan? Itu kan rahim itu sangat melindungi janin Ustaz. Jadi janin itu sangat-sangat nyaman berada dalam rahim ya. Ah. Itu salah satu makna rahim itu pelindung, pengayom, penjaga kan. Ya, menyayangi ya itu ada hubungannya dikit kalau dilihat Pak. Oke, talazum deh. Ya, sebagaimana janin juga kan junun, majnun, tersembunyi kan, jan. Tutup ya. Nah itu. Oke. Hilang Ustaz. Anu itu. Hilang deh. Iya. Gimana caranya? Itu dari Lombok juga Ustaz. Oh, Loh. dari mana? Nggak tahu tadi beliau nelpon kan, minta baca kitab ini. Dari mana dapat? Udah lama di kontak, cuma belum pernah ngaji. Loh, saya kira saya udah kenal sama beliau, Setpiri ya. Nah, tapi Nanti kalau kita Lombok kenalan. tuh saya kenal. Kalau beliau masuk lagi nanti kita kenalan ya. Dia masuk ini. Oh, udah. Oke. Oke. Aduh, dia ini apa namanya sinyalnya mungkin ya? Ustadz di Lomboknya di mana Ustadz? Ya, Di Lomboknya di mana? di Perayaan, Lombok Tengah. Oh, iya. Kacau. Lombok Tengah. Kampung saya Sekar Bela Ustadz. Ya Sekar Bela. Lombok Barat. Lombok Barat kan? Jawab Ya. Ustadz Irwan. Nggih. Udah, Tuan udah. Guru. Nggih, Tuan Guru. Ya Allah. Oh, ini Sekar Bela nih. Nggih. Ya Allah. Di mana di Sekar Bela? Kibahan turi takur ya. Di Pandai Besi. Di mana di Sekar Bela? Di Pandai Besi. Ya Allah, di mana itu? Di mana? Siapa namanya itu yang apa namanya bikin kelewang itu dekat Itu pondok? Pandai Besi itu daerah Pandai Besi yang buat besi-besi itu, yang buat bisa pinak-pinak kelewang, no? Kita pakai bahasa Indonesia supaya paham Ustaz. Tapi pasti ngomongnya siap Tuan Guru. pasti artinya gini. Ini gimana sih, ini orang sekampung kok baru kenal sih? Jauh Ustaz. Jauh. Oh, jauh. Ya, Lombok. Saya Lombok Tengah, dia Lombok Barat. Oh. Ya. Oke. Saya pernah sama ya. Saya pernah mondok loh di apa namanya di Sekar Bela. Aisyah. Iya, di Sekar Bela saya pernah mondok itu siapa namanya Tongguru, tapi sebentar di sana kebakaran langsung apa namanya? Iya. Tahu kan yang kebakaran itu? Almarhumlah Tuan Guru Haji Muhammad Rais. Iya, di sana saya mondok. Yang Niki mondok di ini Tengku Abdullah. Oh. Sama saya juga, Pak Irwan. Oke. Kita lanjut dulu Ustaz. Masya Allah. Oh, ini Ustaz peserta kajian I'anah ya? Iya. Oh ya. Diikutkan dong saya. Siap Ustaz. Nanti di akhir kita bicara Ustaz. Siap. Oke. Nanti di akhir. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamar rahmatut tammatu ifadatul khairi alal muhtaj. Alal muhtajin. Hanya saja bermula rahmah yang sempurna itu mencurahkan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Wa iradatuhu dan menginginkan kebaikan bagi mereka. Inayatan bihim karena perhatian terhadap mereka. Ini namanya rahmah yang sempurna ya. Memang mencurahkan kebaikan kepada orang yang butuh, menginginkan kebaikan untuk mereka karena perhatian terhadap mereka. 3 syaratnya ya. Ifadah, iradah, inayah. Ya. Wa rahmatul ammatu hiyallati tatanawalul mustahiqqa wa ghairal mustahiq. Dan bermula rahmat yang umum itulah allati yang menggapai akan orang yang berhak dan yang tidak berhak. Itu rahmat umum. Wa rahmatullah azza wa jalla tammatun wa ammah. Bermula rahmat Allah itu azza wa jalla itu sempurna dan umum. Sempurna ada ketiga-tiga syaratnya lagi umum merata. Amma tamamu. Adapun bermula sempurnanya rahmat Allah, famin haisu, maka dari sisi bahwa sungguhnya Allah itu arada. Menginginkan ia qadha hajatil muhtajin akan memenuhi kebutuhan segala orang yang butuh wa qadhaha dan memenuhi hanya Allah akannya kebutuhannya. Wa amma umumuha, adapun bermula umumnya rahmat Allah, famin haisu syumuluha. Maka dari sisi melengkapinya rahmat Allah al-mustahiqah akan orang yang berhak wa ghairal mustahiq dan akan orang yang tidak berhak. Nah, wa ammad dunya wal akhirah. Kalau di sini pakai fi'il dia Ustaz. Yang mana? Pamin haitsu innahu syumila. Oh gitu Gitu. ya. Gak apa-apa Ustaz. Ya Maknanya sama masih. wa ghairal mustahiqi. Adapun bermula umumnya rahmat maka dari sisi syumulnya rahmat akan orang yang berhak dan akan yang tidak berhak, dan dari sisi amat dunia, dari sisi umum dunia dan akhirat. Maksudnya umumnya rahmat di dunia dan akhirat. Watana wulud darurah, dari sisi masuk hal yang darurat dan hajat dan kelebihan-kelebihan yang keluar ia dari keduanya darurat dan hajat. Gimana cara mengartikan ini? Sekali lagi. Adapun bermula umumnya rahmat Allah itu maka dari sisi melengkapinya rahmat akan orang yang berhak dan akan yang tidak berhak, dan umum ini kita jadikan masdar aja ya, jangan fi'il. Dan dari sisi umum dunia dan akhirat, dan dari sisi semua kita hantar kepada syumul. Dari sisi menggapainya hal yang tidak boleh tidak darurat dan hajat, dan kelebihan-kelebihan yang keluar ya dari keduanya. Keduanya darurat dan hajat. Atau darurat dan hajat beda kan? Maka dianya Allah itulah rahim yang mutlak yang sebenarnya. Titik Ustaz. Berarti mana yang harus saya ikuti Ustaz? Pakai fi'il atau pakai isim? Boleh dua-duanya nggak apa-apa Ustaz. Dua-duanya bisa Ustaz. Ya. Jadi gini, kalau sesudah haisu isim berarti dia mubtada, khobarnya mahdhuf, tetap mutaf ilaih haisu jumlah. Kalau sesudah haisu fi'il udah nggak perlu ini kan, udah lengkap. Oh iya. Kan haisu daraf yang mutaf ilaihnya jumlah, Ustaz. Kadang-kadang boleh juga mufrad. Nah, itu Ustaz. Berarti tidak apa-apa kita pakai fi'il ya? Nggak apa-apa, bebas. Iya. Intinya maknanya kan. Gimana tadi Teguh setelah haisu zorof yang setelahnya jumlah. Ya, boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Kalau ini ismiyah kan? Ya, di sini ini mubtada, khobarnya mahdhuf. Dari sisi bermula melengkapinya rahmat Allah akan orang yang berhak dan tidak berhak itu yang mewujud. Nah itu. Atau itu yang hasilun. Min haitsu syumulu hal mustahikka wa ghairal mustahikka hasilun. Oke. Itu Ustaz. Itulah. Famin haitsu innahu. Kalau di Ustaz gimana? Min haitsu innahu Syumila. Ya, syumilal mustahiqqa wa ghairal mustahiqi. Syamila berarti atau syamalal mustahikka wa ghairal mustahikka. Sama aja ya, Bu. Sama.
Karena anna juga kan atau inna juga boleh kan. Jumlah nggak apa-apa. Nah itu Ustaz. Itu zorof Pintas. apa tunggu itu dia? Makan zaman. Ah, darah apa? Darah apa ya? Darah makan. Makan boleh. Kan orang tempat ya, orang. Nah, tergantung mudhaf ilaihnya kalau menunjukkan tentang taman, darah taman. Kalau tempat darah makan, dia disebut darah dan isim mabni kan. Artinya darah yang mabni, tidak dipengaruhi oleh amil. Kayak susunan syartiyah ya. Ya, kadang-kadang isim syarat juga kan. Kalau ada Ya. ma biasanya hai suma. Ya, famin haitsu innahu syumilal mustahiqqa wa ghairal mustahiqqi bahwa ar-rahimul mutlak. Ya. 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 Bahwa ar-rahimul mutlak. Bahwa jawabnya ya. Seandainya kita seperti itu, kira-kira gimana, Ustaz? Enggak, di sini bukan isim syarat. Jadi Ya. jawab amma ini famin kan. Haisu di sini nggak perlu jawab. Kalau ini fa kesimpulan namanya. Maka berkesimpulanlah dianya Allah itulah rahim mutlak. Oh iya ya. Jazakallah. Biasa. Nah, ini belum titik Ustaz. Ini masih ada dakikah ini. Ini kayaknya tugas Ustaz Irwan ini. Dakikah. Ustaz Irwan dakikah terus. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Daqiqatun ar-rahmatu la takhlu ar-riqatin mu'limatin ta'tarir rahimu fatuharrikuhu ila qada'i hajatil marhumi wa rabbi subhanahu wa ta'ala munazzahu anha fala'allaka tadhunnu anna dhalika nakisani. Ke bawah guru. Lanjut. Ke bawah. Oh. Bisa yuk. Fi ma'na rahmatu fa'lam anna dhalika kamala wa laysa binaqsani fi ma'na rahmatu amma annahu laysa binaqs amma annahu laysa Binuksani. amma annahu laysa binaqsani famin haitsu anna kamala ar-rahmatu bikamali samaratiha wa mahma ya. Ya, bebas Ustaz. Wa mahma kudat hajatul muhtaji bikamaliha lam yakun lil marhumi hazzun fi ta'allimi rahimi wa tafajja'uhu wa inna ma ta'allamur rahimi li dha'fi nafsihi wa naqsaniha wa la yazidu dha'fuha fi gharadil muhtaji syai'an ba'da anna qudiyat kama li hajatihi. Oke Ustaz. Masya Allah. Daqiqah. Ar-rahmatu bermula rahmat itu, kasih sayang itu tidak terbebas. Dia dari riqah. Dari apa namanya ya? Kita artikan riqah apa ya Jojo? Kelunakan. Daripada kelunak. Kasih sayang juga boleh ya. Daripada kasih sayang yang menyakiti ia, yang memedihkan ia, yang meliputi ia akan rahim. Jadi gini Ustaz, rahmah itu menyayangi. Maksud menyayangi ketika seseorang tertimpa musibah kan kita sayang, hati kita terasa pedih kan Ustaz kan? Kayak kita juga ikut tertimpa musibah. Itu maksudnya rikah. Ada rasa pedih. Rahmat itu tidak terbebas ia dari kepedihan yang menyakitkan juga boleh ya. Yang meliputi ia akan orang yang menyayangi. Orang yang menyayangi ada rasa sakit ya. Rasa sakit di hatinya. Oh, tenggang rasa tunggu.
Bukan sakit sebenarnya ya. Apa namanya ya? Empati. Empati ya. Rika itu empati Ya, kan. ya. Empati yang memedihkan dia, yang meliputi ianya empati tadi akan orang yang penyayang. Empati itulah fatuharrikuhu, maka menggerakkan ianya empati tadi akan dia untuk memenuhi hajatnya orang yang disayang. Kan gitu, Ustaz kan? Hmm. Menggerakkan jiwa kita untuk membantu dia. Yang pengen beliau katakan di sini, apakah Allah juga seperti itu? Warabbu, dan bermula Allah Subhanahu wa taala munazzahun anha. Itu terbebas dari rikah. Jadi ketika kita menyebut Allah itu Ar-Rahman atau Rahim, bukan berarti Allah ada rasa pedih. Enggak. Makanya dalam kitab biasanya dijelaskan di awal kitab. Jadi ketika kita menyebutkan Rahman Rahim itu yang dihitung ujungnya makna, bukan mabda'nya. Mabda' itu rikah, sehingga rikah itu mendorong kita untuk berbuat ihsan kepada orang. Jadi kalau kita menyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diambil makna ihsannya. Atau Allah itu muhsin ya. Nah itu. Ujung maknanya yang diambil. Karena makna rikah ini mustahil. Fala'alla katadunnu, maka barangkali saja engkau mengira anna dzalika nuksanon, bahwa sungguh demikian itu satu kekurangan pada makna rahmat. Seolah-olah kan karena rahmat itu tadi mengandung makna pedih ya. Kepedihan itu mendorongnya untuk menolong. Pedih itu kan satu kekurangan Ustaz kan. Kayaknya orang yang rahim itu tersakiti kalau dia tidak menolong yang disayangnya. Seolah-olah kan mengandung makna kurang. Nah, fa'lam anna dzalika kamalun wa laisa binuksanin fi manarama. Ketahuilah bahwa sungguh demikian rikah tadi justru kesempurnaan, bukan kekurangan pada makna rahmat. Nah ini rada rumit juga. Coba kita lihat. Kenapa itu nggak dianggap sebagai kekurangan? Kalau pada orang. Nah, tapi pada Allah, karena rikah itu kan berada dalam hati. Kalau kita bilang Allah rikah, nanti kan timbul paham Allah memiliki hati kan. Jadi kayak makhluk gitu. Enggak. Kalau untuk manusia punya rikah itu juga nggak dianggap sebagai satu kekurangan. Kenapa? Amma annahu laisa binuksanin. Adapun bahwa sungguhnya makna tadi itu bukan kurang, famin haisu, maka dari sisi anna kamalar rahmah, bahwa sungguh sempurnanya kasih sayang itu dengan sempurna buahnya. Jadi kasih sayang itu dilihat sempurna dan tidak dilihat dari buah ya, hasil yang dilakukan oleh yang penyayang tadi. Wa mahma qudiyat hajatul muhtaj, dan bila mana ditunaikan akan kebutuhannya orang yang butuh dengan sempurnanya hajat, lam yakun, niscaya tidak adalah bagi orang yang disayang itu bahagian fi ta'allumir rahim, dalam pedihnya si penyayang dan dalam apa terkejutnya si penyayang. Gimana Ustaz? Cok. Oke. Mungkin sampai selesai dulu kita baca atau bagaimana? Iya, coba kita baca dulu ya. Wa innama tata'allamar rahimu, hanya saja pedihlah oleh si penyayang tadi. Kenapa dia merasa pedih ketika melihat orang lain tertimpa musibah misalnya? Lidha'fi nafsi, karena kelemahan dirinya si rahim. Wa nuksaniha, karena kekurangan jiwanya si rahim. Wala yadidu dha'fu, dan tidak akan bertambahlah oleh kelemahan jiwanya fi ghardil muhtaj, dalam tujuan orang yang butuh akan sesuatu apapun. Ba'daan qudiyat, sesudah bahwa ditunaikan akan sempurna hajatnya si muhtaj. Ini Ustaz. Karena Ustaz. Ya. Imam Ghazali detail. Sebentar. Muter ya. Muter dia. Jadi begini, kita ulang dulu kan. Jadi seolah-olah seorang yang penyayang ketika melihat orang lain sengsara, kan dia ikut sengsara Ustaz. Benar nggak? Itu dulu kan? Itu manusia ya? Itu manusiawi ya? Manusia maksudnya. Jadi seolah-olah berarti yang penyayang itu kan dia memiliki sifat kurang Ustaz. Karena ketika melihat orang lain tersakiti, dia ikut tersakiti. Tersakiti itu kan kurang. Ya kan? Tidak bisa membebaskan dirinya dari tersakiti.
Kata Imam Ghazali, itu sebenarnya bukan satu kekurangan. Nah, itu justru kesempurnaan. Bagaimana cara memahami kalau hal itu bukan kekurangan? Nah, ini. Adapun makna tersebut di atas enggak dianggap kurang dari sisi yang pertama. Yang pertama, kasih sayang dianggap sempurna dilihat dari hasilnya. Begitu dulu. Bila hajatnya orang yang berhajat telah ditunaikan dengan secara sempurna. Orang susah kita bantu kan, misalkan kan. Hilanglah kesusahan dia. Ketika sudah hilang kesusahan dia, niscaya tidak adalah bagi yang disayang tadi bagian dalam rasa pedihnya orang yang penyayang atau dalam terkejutnya. Begitu orang yang dalam keadaan sengsara sudah kita penuhi segala kebutuhannya, dia senang kan? Dia dapat bagian susah enggak tadi? Enggak. Kesusahan yang ada dalam hati orang yang membantu tidak menimpa kepada orang yang disayang. Enggak tahu ini maksudnya apa. Begitu dulu. Cuma orang yang penyayang itu sendiri kan dia merasa pedih tadi ya. Ketika dia belum membantu. Ketika dia sudah membantu mungkin kepedihannya hilang. Hanya saja pedihlah oleh orang yang penyayang tadi itu karena kesalahan dirinya sendiri. Karena kelemahannya dan kekurangannya. Dan tidak lebihlah oleh kelemahan dia. Tidak bertambahlah oleh kelemahan dia pada maksud orang yang butuh akan sesuatu. Ketika dia membantu orang lain. Nah, susah ini memahaminya Ustaz. Boleh ya, Tidak bertambahlah oleh kelemahan jiwa dia. Fi ghardil muhtad. Dalam tujuan orang yang dibantu. Dalam tujuan orang yang dibantu. Orang yang dibantu. Artinya mungkin dia sudah lemah dari awal, dari bahkan sebelum dia membantu. Ya, tidak bertambah kelemahannya dengan membantu orang. Biasanya tambah kuat, Ustaz. Sudah bantu orang kan senang kita kan? Nah, ini memang ini saya nggak paham nih Ustaz. Susah untuk menjelaskan. Ini kembali ke Ustaz Fihir ini. Coba Ustaz Fihir nih, gimana nih? Kita lompat aja dulu. Lompat. Oke, Ya, lanjut. ya, ya. Nah. Wa amma annahu kamalun. Adapun bahwa sungguhnya makna rahmat di atas itu sempurna pada wa amma annahu. Adapun bahwa sungguhnya rikah tadi ya, ada rikah tadi. Itu sempurna pada makna rahmat bahwa maka bermula dianya makna coba. Itu bahwa sungguh si rahim anrikatin, bahwa sungguh orang yang rahim dari rikah, dari pedih hampir-hampir bermaksud ia dengan perbuatannya daf'a alami rikah akan menghilangkan pedihnya rikah dari dirinya. Fayakunu kat nadhara li nafsih, maka ada ia sungguh telah melihat ia untuk dirinya dan berusaha ia pada maksud dirinya. Dan bermula demikian itu kurang ia dari kesempurnaan makna rahmat. Bahkan bermula kesempurnaan rahmat itu bahwa adalah pandangannya kepada orang yang disayang itu karena orang yang disayang. La li ajlin istirahat, bukan karena untuk menenangkan dirinya dari pedihnya rika. Itu Ustaz. Coba. Ini kayaknya salah paham di belakang kayaknya. Muter ya. Muter adanya ini. Bentar Ustaz. Ini kayaknya sebentar. Rahmat itu tidak terbebas ia dari rikah. Rikah kita artikan empati dari ya. Empati yang memedihkan, yang meliputi ia akan orang yang penyayang. Maka menggerakkan ianya empati akan dia untuk memenuhi hajat yang disayang. Bermula Allah Subhanahu wa taala itu bersih darinya rikah. Ini apa yang maksud beliau katakan ini? Barangkali saja engkau mengira bahwa sungguh demikian makna dalam rahmat tadi itu satu kekurangan pada makna rahmat. Maka ketahui olehmu bahwa demikian makna itu sempurna. Bukan
kurang dalam makna rahmat. Adapun bahwa sungguhnya makna itu tidak dianggap kurang, maka dari sisi bahwa sungguh kesempurnaan rahmat itu dengan sempurna buahnya rahmat. Bila mana dilaksanakan, ditunaikan akan hajatnya orang yang butuh dengan sempurnanya hajat, niscaya tidak adalah bagi orang yang disayang. Itu bagian dalam pedihnya si penyayang dan terkejutnya si yang penyayang. Hanya saja pedihlah oleh yang si penyayang tadi karena kelemahan dirinya dan karena kekurangan dirinya. Dan tidak lebihlah oleh kelemahan dirinya dalam maksud orang yang butuh akan sesuatu. Sesudah bahwa dilaksanakan akan kesempurnaan hajatnya si muhtad. Adapun bahwa sungguhnya makna itu sempurna pada makna rahmat, maka bahwa sungguhnya makna itu bahwa sungguh orang yang penyayang, bahwa sungguh orang yang penyayang, penyayang karena rikah ya. Dia penyayang. Kenapa dia menyayangi? Karena ada empati tadi, rasa pedih. Karena bahwa sungguh orang yang penyayang dia karena rikah dan ta'alum itu hampir-hampir ia itu bermaksud ia dengan perbuatannya akan menghilangkan kepedihan dari dirinya. Ketika dia menolong orang lain, lebih sebenarnya kepada menolong dirinya sendiri. Kalau dia nggak menolong, hatinya nggak nyaman, terasa pedih. Seolah-olah ketika dia menolong, justru untuk membebaskan dirinya dari kepedihan. Kalau dia nggak nolong, dia yang sengsara. Fayakunu, maka ada ia sungguh telah melihat ia bagi dirinya. Dan berusaha ia dalam maksud dirinya sebenarnya. Ketika dia menolong orang lain, sebenarnya yang dia bahagiakan bukan orang lain, tapi dirinya. Bermula demikian, itu kurang dari sempurnanya makna rahmat. Yang kelihatannya yang beliau pengen katakan, rahim mutlak itu Allah. Kalaupun manusia disebut rahim, tetap ada kurangnya. Karena manusia itu menolong lebih kepada menolong dirinya sendiri. Bahkan bermula kesempurnaan rahmat itu bahwa adalah pandangannya seseorang yang menolong tadi itu kepada yang ditolong sebenarnya, yang disayang. Karena yang disayang, bukan karena dirinya. Bukan karena untuk menenangkan dirinya dari kepedihan rika. Gimana? Nah, gambarannya seperti ini. Kan sering kita dengar Ustaz. Ketika kita menolong orang lain yang bahagia siapa sih? Di satu sisi yang kita tolong bahagia kan gitu Ustaz ya. Di sisi yang lain kadang orang menolong kan lebih bahagia. Kayak banyak video-video yang beredar kan ketika dia sanggup memberi makan fakir miskin, melihat anak-anak tersenyum, sebenarnya yang bahagia itu dia yang menolong. Bukan hanya yang ditolong. Yang ditolong juga bahagia dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri, sedang membahagiakan diri kita sendiri. Kelihatannya itu yang beliau pengen katakan. Jadi walaupun manusia itu disebut rahim, tapi rahimnya manusia tetap kurang. Karena dia pada sebenarnya menolong dirinya, bukan orang lain. Yang hakikat penyayang sebenarnya ditolong karena melihat yang disayang. Kayak Allah menolong kan nggak punya maksud apa-apa ya. Kembali ke Ustadz. Nah, ini memang susah Ustadz. Coba disimpulkan Ustadz. Gimana Ustadz Fikri? Kalau yang saya lihat dari gambaran semuanya nih, mengkaitkan rahim ini harus memberi, tunggu. Seakan-akan sifat rahim itu muncul ketika seseorang itu ada maksud ingin memberikan sesuatu kepada orang lain yang muhtaj gitu. Apakah tanpa ada maksud memberi, kaitan antara yang menolong dengan orang yang muhtaj juga bisa dikatakan rahim itu ada. Seperti orang tua yang menyayangi anaknya dan kasih sayang itu tidak akan pernah terputus sekalipun suatu saat orang tua itu misalnya hidup miskin sehingga dia tidak bisa menolong anak-anaknya lagi atau membantu kebutuhan anak-anaknya lagi sampai si anak kemudian berupaya untuk mencari nafkahnya sendiri. Seakan-akan dengan definisi ini ingin menolak bahwa orang tua ini nggak punya kesempurnaan kasih sayang atau bahkan seolah-olah nggak ada rahim di situ. Ada rahim, tapi rahimnya maksudnya nggak sempurna, Ustaz. Begini, Ustaz. Ketika orang tua menolong anaknya, sebenarnya dia bukan menolong anaknya doang, Ustaz. Menolong dirinya sebenarnya.
Hmm. Contohnya begini, kenapa kita pengen punya anak, Ustaz? Kita pengen ada yang melanjutkan hidup kita, kan benar, Ustaz, kan? Ya, berketurunan ya. Sebenarnya kita sedang memikirkan diri kita, Ustaz, bukan anak kita. Kita pengen menjaga nama keluarga kita, pengen ada yang mewariskan harta kita, kan gitu. Hmm. Sehingga kita jaga anak kita baik-baik, kita jaga kesehatannya. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya, orang tua yang menyayangi anaknya, memang kelihatan dia menyayangi anaknya. Sebenarnya dia menyayangi dirinya sendiri. Itulah dia bisa disebut rahim, tapi rahimnya tidak mutlak, tidak kamal. Karena rahim yang kamal sebenarnya Allah. Karena Allah ketika menolong hambanya tanpa maksud apapun. Adapun manusia dibaliknya penuh dengan maksud dan tujuan. Nah itu. Tujuan. Ya, Sebentar, makanya sebentar, Ustaz. Ini sedikit. Jadi yang Imam Ghazali apa namanya maksudkan dalam ibaratnya ini sifat makhluk berarti di sini ya. Ya. Mulai dari amanu laisa binuqsanin wa min haitsu inna kamala rahmah sampai seterusnya ini sifat makhluk berarti. Makhluk, Begitu. memang ini makhluk kan? Oh iya. Terus dari kaitannya dengan judul kan dakikoh di bawah dakikoh itu fi bayani kamali rahmatillahi taala wa tanazzuhiha anin naqsi. Enggak itu judulnya. Mana judulnya? Mana gimana? Nah, fi bayani kamali rahmatillahi taala wa tanazzuhiha anin naqsi. Di Enggak ada sini ya? masalahnya saya nggak ada judul itu, Ustaz. Oh, enggak ada ya? Ini saya khawatir ada ibarat kitab yang ketukar-tukar ini. Jadi kita kayak susah banget memahaminya. Oh ya. Yang kita baca tadi sama nggak sama kitab Ustaz? Sama. Sama. Dia sama. Cuma Ustaz ada Karena cuma tambahan judul ya? ya judul ya. Di bawah dakikoh itu fi bayani kamali rahmatillahi taala wa tanazzuhiha anin naqsi. Begitu judulnya. Nah, jadi Iya, cocok benar. itu. Cocok itu. Jadi Kesimpulanmu udah cocok sama judul Tengku. yang beliau jelaskan ini sifat kasih sayang makhluk kan? Kalau Allah enggak seperti itu. Jadi ini Intinya kasih sayang makhluk ini. Iya. Oh, berarti yang di bawah ini adalah sifat makhluk begitu. Sifat makhluk kelihatannya nggak boleh karena ada tujuan kan. Kalau Allah kan nggak ada tujuan. Oh, ya. Nah, Ya. mana tadi? Nah itu. Tapi khotun di sini kan. Nah, ini kan judul di bawahnya kan. sesuai warabbu subhanahu wa ta'ala munadzahun anha kan. Allah subhanahu wa ta'ala itu bersih dari rikah. Allah menolong bukan karena rikah untuk menghilangkan kepedihannya enggak. Jadi rikatun mu'limatun ini berarti arti rahmat pada manusia. Kalau Allah enggak seperti itu makna rahmat. Makna rahmat untuk Allah di atas tadi kan harus ada 3 syaratnya. Mana tadi? Nah ini. Rahmat yang sempurna itu mencurahkan kebaikan kepada orang yang butuh, menginginkan kebaikan untuk mereka karena perhatian terhadap mereka, bukan karena perhatian terhadap dirinya sendiri. Nggak ada kepentingan lah. Adapun di bawah ini kasih sayang makhluk yang penuh dengan kepentingan. Tapi nggak apa-apa, bisa disebut rahim juga. Cuma dengan sekadarnya kan, hingga yang taliku alaihil ismu kayak di atas. Itu Ya, udah habis Ustaz, udah nggak bisa lagi. Udah pas. Berarti gini gue berarti ya. Gimana? Itu fizihni fil kharij itu kasih sayang itu tidak sama dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gitu ya. Iya, tentu sifat Allah itu beda kan. Namanya doang sama ya. Hakikat makna sifat Allah itu jauh berbeda dengan makhluk. Setiap yang kita bayangkan pokoknya enggak seperti itu. Kita membayangkan kasih sayang manusia begini-begini kan. Kasih sayang Allah enggak seperti itu. Ya. Gimana bahasa Arabnya itu? Kullu ma khatara bibalika fallahu ila bidzalik. Wallahu ila bidzalik. Subhanallah. Jadi ini mantap ini tauhidnya nih. Ini panjang Ustaz. Ini kayaknya titik dulu di sini ya. Belum selesai kayaknya. Kita baca dulu ini. Gimana Ustaz? Belum klimaks ya. Iya. Karena ini faedah kan. Ini masih Rahman panjang banget nih. Ada tambah, ada soal jawab kan. Tentang Rahman masih panjang banget. Nah, di sini baru habis. Panjang sekali ya. Panjang. Kalau di 2 jam. Sejam di kitab
Di kitab ini tinggal 2 lembar. Ya, 2 lembar berarti insya Allah di kesempatan yang berbeda insya Allah. Nah, Ya ini Allah. ngaji perdana lah kita anggap Ustadz Fihir kah sebagai pembuka. Ya, ya. Wallahu alam bisawabul marji wal ma'af. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu kah. Iya. Jadi